Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadinda Febrianti, NPI 144200080 akan menjelaskan tentang building system pada bangunan tinggi yaitu apartemen. Ini adalah yang pertama adalah utilitas bangunan. Eh, fas- Yaitu adalah fasilitas kelengkapan penunjang pada sebuah bangunan agar tercapainya keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Utilitas bangunan meliputi kelistrikan, pencahayaan, penghawaan, pencegahan kebakaran, transportasi gedung, keamanan, dan lain-lain. Tujuannya untuk menjaga aspek keamanan, kekuatan peralatan jaringan atau instalasi, dan juga menjaga aspek kenyamanan, keindahan estetika, kesehatan, dan ketercukupan. Selanjutnya adalah transportasi vertikal, yaitu di sini menggunakan lift atau elevator yang dimana adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat tinggi, biasanya lebih dari 3 atau 4 lantai. Dan untuk di apartemen ini memiliki 4 lift ya, yang 3 lift untuk pengguna, yang satu untuk lift barang. Dan selanjutnya adalah penghawaan buatan, yaitu menggunakan HVAC, yaitu sebuah singkatan dari Heating, Ventilation, Air Conditioning, di mana ini adalah heating proses pengaturan udara untuk menciptakan udara panas, ventilating untuk pertukaran udara, force itu ventilasi dengan bantuan alat mekanis seperti supply fan, exhaust fan, alami natural, ventilasi cara alami tanpa bantuan alat mekanis, pertukaran udara melalui jendela atau pintu. Yang terakhir adalah air conditioner atau pengondisian udara. Untuk heating kita tidak memiliki eh, alat untuk heating karena dari lokasi apartemen sendiri berada di Surabaya, yang dimana iklim di Surabaya atau di Indonesia ini lebih membutuhkan udara dingin daripada eh, udara panas. Yang selanjutnya adalah ventilatingnya. Untuk proses pertukaran udara ini bisa menggunakan air conditioning atau penghawaan alami. Selanjutnya adalah pencahayaan buatan ya. Desain pencahayaan buatan di arsitektur adalah unsur penunjang dan pelengkap yang sangat penting untuk mendukung penampilan dari objek-objek arsitektur dengan kontribusi pencahayaan buatan yang terencana. Maka sebuah ruangan, bangunan, atau lingkungan dapat diposisikan dengan daya guna yang lebih kuat, sehingga penampilannya menjadi memiliki daya tarik lebih berarti serta lebih dihargai. Untuk jenis lampunya, untuk jenis lampu pada lobi atau ruangan yang lebih luas atau ruang fasilitas pendukung biasanya menggunakan jenis lampu Philips RJ132V yang memiliki eh, ukuran dan diameter lebih lebar dan memiliki cahaya yang lebih banyak. Sedangkan untuk ruangan kecil seperti kamar, kamar mandi, itu menggunakan lampu Philips DN1405B yang lebih kecil. Selanjutnya adalah sistem jaringan air bersih, yaitu sistem distribusi air bersih merupakan sistem pemompaan yang disiapkan di dalam bangunan maupun di luar bangunan guna mengalirkan air bersih dari sumbernya hingga menuju outlet atau keluaran. Sistem distribusi air bersih dibuat guna memenuhi kebutuhan akan air bersih yang layak konsumsi. Untuk penggunaan jenis pompanya di sini adalah sentrifugal dengan merek Grundfos. Selanjutnya adalah ini ilustrasi di mana pipa saluran air bersih itu eh, air dari PDAM diterima oleh reservoir di basement, kemudian diteruskan ke reservoir atas yang didorong menggunakan pompa, kemudian diteruskan ke bagian yang membutuhkan air di beberapa unit apartemen dan juga kamar mandi umum. Selanjutnya ini adalah sistem jaringan air kotor. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan instalasi air kotor ya. Terusnya ini adalah contoh untuk eh,
tangki septik. Tangki septic tank ini sebuah bak penampung untuk menampung air buangan atau air limbah dari suatu rumah, gedung yang bergantung dari jumlah penghuninya. Jadi ada dua di sini contoh yang pertama adalah tangki septik konvensional, kedua adalah modifikasi tangki septik. eh Selanjutnya ini adalah ilustrasi pipa saluran air kotor yang menuju ke septic tank. Selanjutnya adalah ini pipa saluran air hujan. Jadi air hujan ditampung dari atas, berasal dari rooftop dan juga dari eh, lantai rooftop atau atap. Setelah itu air diturunkan melalui pipa saluran menuju resapan air atau menuju saluran riol. Dan juga di sini juga terdapat eh, saluran-saluran air yang bisa langsung menuju ke saluran riol kota. Selanjutnya adalah sistem tata suara, yaitu sistem tata suara adalah kumpulan dari beberapa peralatan elektronik yang didesain untuk memperkuat sinyal suara dan musik supaya dapat didengar oleh orang banyak. Yang pertama yang digunakan berdasarkan jenis kegiatannya adalah emergency paging, ditujukan kepada penghuni bangunan dalam keadaan darurat, adalah prioritas utama dari pengadaan sistem tata suara atau sound system jenis ini, sehingga fungsi emergency yang dapat melakukan bypass dan override terhadap seluruh fungsi-fungsi lainnya merupakan sebuah persyaratan keselamatan kebakaran sesuai mandat pada NFPA 101 tentang kode keselamatan jiwa atau Life Safety Code. Suatu voice alarm system diaplikasikan menggunakan metode yang dapat memberikan pengumuman dan sinyal peringatan secara otomatis, yaitu suatu sistem tata suara apabila berfungsi sebagai sistem evakuasi, maka persyaratan kode keselamatan kebakaran harus terpenuhi, antara lain supervisi sistem, supervisi instalasi pengkabelan, dan cadangan penguat suara. Yang kedua adalah tentunya public address. Secara umum diketahui bahwa sistem public address adalah penguatan sinyal suara secara elektronik melalui mikrofon. Komponennya terdiri dari mixer, amplifier, dan speaker. Penggunaannya untuk pemberitahuan terletak atau preamplifier atau mixing preamplifier power, amplifier program-program info, serta switching control. Kecuali itu ada pula penanganan terpisah secara fungsi tata suara misalnya untuk pemanggilan sopir, pengumuman, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah sistem listrik. Rata-rata kapasitas daya listrik untuk satu unit apartemen itu adalah 1.300 watt. Pada bangunan gedung, khususnya gedung bertingkat yang punya lift atau gedung yang punya sifat khusus, misalnya rumah sakit, apartemen, hotel, itu memiliki suatu energi cadangan yang harus disediakan. Hal ini bertujuan agar suplai energi listrik pada gedung tersebut tetap terjaga kontinuitasnya pada saat terjadi pemadaman sumber energi listrik utama dari PLN. Untuk sumber energi cadangan yang dapat memberikan pelayanan dengan waktu singkat dan langsung dapat melayani beban adalah generator sets. Jadi untuk cadangannya nanti akan menggunakan generator set. Ini adalah pada intinya eh, semua peralatan pada gedung membutuhkan tenaga listrik karena pembebanan listrik itu banyak sekali cakupannya. Yang pertama adalah untuk penerangan lampu, stop kontak untuk peralatan rumah tangga, peralatan HVAC, peralatan plumbing dan sanitasi, alat transportasi vertikal seperti lift, peralatan dapur, peralatan khusus dari dua alat yang ada tersebut. Prinsip pembebanan listrik pada bangunan harus dipisahkan. Oke, selanjutnya untuk sistem internet ini menggunakan optical termination box, artinya yang digunakan untuk menyambung fiber optik dalam server dengan menggunakan pigtail fiber optik. Untuk penempatan OTP di belakang lift dan untuk lantai dan dipasang setiap dua lantai. Yang selanjutnya adalah sistem penangkal petir. Di sini terdapat ilustrasi di mana peletakan tiang
penerima muatan listrik alat dipasang tinggi untuk melindungi area yang lebih luas dan tidak membutuhkan kabel. Lebih ideal untuk bangunan dengan area luas seperti eh, rumah bertingkat, gedung pencakar langit, kawasan industri, dan perkebunan karena bisa menjangkau radius lebih dari 50 sampai 150 meter. eh Oke, selanjutnya ini adalah sistem pemadam kebakaran. Yang pertama, eh ini terdapat APAR, yaitu alat pemadam api ringan. Tiap di lan- Tiap lantai diletakkan 2 sampai 4 APAR di setiap sudutnya untuk memudahkan para pengguna untuk menekannya apabila terjadi kebakaran. Yang selanjutnya yang kedua adalah ASS, Automatic Sprinkle System. Di sini bisa terlihat gambar di atas eh, terdapat sprinkler yang secara otomatis akan bekerja bila segelnya pecah akibat adanya panas dari api kebakaran. Sistem pipa basah atau wet pipe dan pipa sprinkler yang pipa utama dan pipa distribusi sampai outlet selalu terisi penuh air bertekanan tertentu yang siap-siap sewaktu-waktu menyembur bila nozzle terkena reaksi panas. Yang ketiga adalah hydrant. Ini adalah fire hydrant, adalah sebuah sistem pemasok air yang berfungsi untuk proteksi kebakaran. Ini digunakan jika kebakaran berskala besar sudah tidak bisa dipadamkan lagi oleh APAR ataupun automatic sprinkler system. Untuk hydrant ini media atau terminal penghubung antara sumber air dengan tempat kebakaran atau tempat diletakkannya. Dan ini letaknya ada di luar apartemen apabila terjadi kebakaran, pemadam kebakaran bisa langsung menggunakan hidran ini untuk memadamkan api dari luar. Selanjutnya ini adalah sistem CCTV. Sistem CCTV ini adalah sistem keamanan guna untuk mengawasi keamanan di area atau di dalam apartemen apabila terjadi suatu hal yang dibutuhkan sistem CCTV ini. Untuk peletakannya diletakkan di tiap sudut bangunan dan menggunakan CCTV dengan sudut 360 derajat. Untuk ruang CCTV terletak di tengah atau di sudut setiap lantai, yaitu berada di tengah di belakang lift yang kedua dari belakang. Itu adalah di situ, oh no, ya di belakang lift atau di samping tangga di situ terdapat ruang keamanan sekaligus sebagai ruang penunjang ya eh, bagi apartemen ini. Di setiap lantainya terdapat ruangan ini. Dan untuk selanjutnya ya mungkin ini tampak dari eh, apartemen desain saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.